Selamat malam saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam acara Night Call GPIB. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kiranya kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik, sehat, tentram, dan kita boleh melewati malam ini di dalam penjagaan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami tatkala kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Berilah roh-Mu menguasai kami, supaya kami menjadi lebih berhikmat ketika menjalani hidup ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita akan membaca dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, Paulus dalam kehidupan pelayanannya, ia mengalami begitu banyak pergumulan yang sangat dalam. Bahkan tubuhnya pun juga didera, tersakiti, terluka. Tetapi Paulus, dia tetap memasuki kehidupan ini dengan tidak gentar. Rintangan tidak melemahkan Paulus. Kehadirannya ditolak. Bahkan Injil yang dia beritakan pun ditolak. Tapi itu tidak melemahkan ia. Itu tidak membuat ia berhenti. Karena baginya, orang boleh tidak percaya kepada dia. Orang boleh menolak Injil. Tapi firman Allah tidak bisa diberhentikan. Orang boleh tidak percaya kepada Paulus. Tapi Paulus dalam hal ini, ia mengatakan bahwa ia dipercayai oleh Allah. Sehingga saudara-saudara, mau dikatakan begini, bagi Paulus, bukan aku yang penting, Kristus yang penting. Bagi Paulus tidak masalah aku ditolak. Tidak masalah orang tidak mau mengakui kerasulanku.
Tapi yang penting, Allah sudah mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sehingga bagi Paulus, Allah kok yang akan menjagai dia. Allah yang akan berperan dalam hidupnya. Karena itu Paulus dapat melangkah dengan pasti. Saudara-saudara, berkaca dari pengalaman Paulus, maka hidup ini bukan sebuah pelarian. Sekarang kita berada di dunia yang ada awan dan kabut pandemi. Kita semua memasuki hidup ini, gaya hidup kita berubah semuanya. Kita memasuki hidup dengan mengikuti protokol COVID-19 supaya rantai penyebaran COVID-19 ini dapat terputus. Pergumulan ini masih terus berlangsung, tetapi kita selalu menggantungkan kepercayaan kita atau masa depan kita kepada Kristus. Dan suatu ketika, wabah ini juga akan berlalu dari atas muka bumi ini. Sebagaimana Paulus tidak gentar, rintangan tidak melemahkan Paulus. Kira kita semua juga menjalani hidup ini tidak gentar, tidak, walaupun kita mengalami pergumulan yang sangat dalam, yang sukar dan sulit ini. Selamat menjalani hidup ini kalau Tuhan mempercayakan Paulus, maka Tuhan juga memakai saudara dalam hidup ini. Dan tidak tertutup kemungkinan saudara juga dapat memberikan atau membawa energi yang positif kepada dunia ini, kepada lingkungan sekitar saudara. Jika Paulus dipercayai dan dicintai oleh Allah, maka Allah juga mencintai saudara. Engkau pun juga dicintai oleh Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengawali kita di malam ini, dan biarlah kita semua bisa menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah. Amin. Saudara-saudara, marilah berdoa. Allah, terima kasih karena kami boleh terhubungkan satu dengan yang lain. Terutama kami boleh terhubung oleh Engkau sendiri, Allah yang hidup. Terima kasih. Kiranya kami semua boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan ini di tengah-tengah kesulitan karena wabah ini, karena pandemi ini. Ada awan tebal dan kabut yang senantiasa menyelubungi dunia saat ini. Tapi kami selalu mempercayai akan tiba masanya pandemi ini akan berakhir. Dan itu karena Engkau Allah yang hidup, yang menguasai, yang memiliki alam semesta ini. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, jemaat dan para pelayan yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian di wilayah GPIB. Lindungi mereka, jauhkanlah dari yang jahat. Jagailah mereka dari sakit penyakit, ya Allah.
Kami mempercayai di sana pun, di berbagai tempat, saudara-saudara kami ini menyuarakan suara Tuhan tanpa gentar. Kami berdoa untuk mereka yang dirawat di rumah sakit, baik karena COVID-19 atau karena sakit yang lain, atau yang mereka berada di dalam pemulihan di rumah-rumah mereka. Kami mempercayai Engkau Allah setiawan yang berdiri di sisi mereka siang dan malam. Berkatilah negeri kami ini Tuhan. Berkatilah mereka yang memberi diri dan mengabdi di negeri ini. Daya Tuhan berikan untuk mereka mengatasi pandemi ini dan akibat-akibat yang ditimbulkan. TNI dan Polri, Tuhan juga berkati. Ya Allah, sertailah kami di sisa hari ini. Selimuti kami dengan kasih-Mu dan bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru hanya daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Night Call GPIB, dan kiranya kita semua tetap mengikuti protokol COVID-19. Terima kasih. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.